Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya bahas soal kegiatan untuk di modul 7 ya. Jadi rencananya memang seperti yang sudah direncanakan mau pakai log plot tapi datanya memang bukan data hasil pengeboran dari praktikum di modul sebelumnya ya. Nah, jadi kita sepakat kita menggunakan data-data sekunder yang sudah ada, kemudian nanti kita buat reportingnya dalam bentuk log sheet ya di log plot gitu ya. Nah, kembali lagi ke tadi ya ke drilling log untuk praktikum ya ada banyak lah ya. Silakan nanti dipilih mana yang mau digunakan. Di sini saya coba contohkan saja dulu yang di sini ya. BH25 nih komplit nih dari mulai topsoil sampai ke bawah-bawahnya ada ya, claystone ada dan seterusnya gitu. Ada juga yang bagian low score ya. Nah, eh karena ini adalah hasil dari pengeboran, maka kita tentunya akan mendapatkan pembagian ya ini ya berdasarkan run-nya, kemudian juga eh apalagi ini ya from to untuk masing-masing litologinya gitu. Dan kalau kita lihat di sini run-nya juga beda-beda nih ya. Ada yang satu kali run 70 cm, 60 cm, 70, 70, 75 gitu ya. Jadi nggak full sebanyak eh, apa 1,5 karena memang kayaknya sih kondisinya terlalu ini ya terlalu lunak, jadi khawatir kalau di full kan sampai ujung nanti materialnya ada yang hilang atau ada yang lepas ya. Ini buktinya ada yang loss juga gitu ya. Nah, eh, kita akan coba buat ya dalam bentuk log sheet. Kita mulai dari ini dulu ya, dari data mentahnya. Nah, di sini karena ini kan deskripsinya biasanya itu per run ya, satu kali run deskripsi, satu kali run deskripsi, nanti ada beda litologi dan seterusnya, sehingga mungkin saja dalam run yang berbeda ya, ini misalkan ini ya, ada run pertama yang ini ada limestone, di run yang kedua ada limestone juga gitu ya. Nah, dalam reporting, kalau memang kebutuhan kita untuk eksplorasi, maka litologi yang punya ciri-ciri yang sama, ini kita masukkan ke dalam satu, kita sebutnya satu lapisan gitu ya, satu kelompok litologi gitu. Nah, kalau yang berbeda baru nanti misalkan limestone, tengah-tengahnya ada claystone gitu ya. Nah, ini baru beda gitu ya, batu lempung. Kalau limestone atau batu gamping, maka ya kita gabungkan dalam eh, satu lapisan batu gamping yang menerus gitu ya, meskipun dia ada di run yang berbeda. Nah, oleh sebab itu maka kita perlu mengompilasi dulu ya. Saya berikan contoh mungkin sampai ke meter ke ini aja ya, sampai meter ke mana nih, meter ke 14 aja ya di sini nih ya. Saya tandai dulu yang akan kita coba gunakan. Susah di highlight aja. Nah, ini ya, sampai meter ke 14, jadi biar ketemu ini, biar ketemu apa, Corlos ya beberapa kali itu. Nah, kita coba kompilasi, terserah nanti catatnya mau di mana, saya pakai notepad aja biar gampang ya. Nah, di sini kita catat dulu, jangan lupa, karena kebutuhan kita untuk yang kita tampilkan di log plot itu cuma from to ya, kedalamannya, kemudian juga simbolnya dan juga deskripsinya ya. Itu standar ya, kecuali kalau misalkan kita memang punya keperluan lain kayak RQD, recovery, properties geoteknik yang lain misalkan, atau kalau dalam eksplorasi yang membutuhkan data-data kimia, nah ada juga data kimianya misalkan. Nah, itu untuk kebutuhan lanjutannya. Tapi kalau misalkan nanti di praktikum kita mau pakai yang standar aja ya, ya cukup kedalaman, simbol dan juga deskripsi dari litologi tersebut gitu ya. Nah, di sini kita akan coba catat dulu ya, misalkan 0,35 0 0 sampai, paling enak di spreadsheet ya sebenarnya. Saya pakai spreadsheet baru lah. Ya, ini from-nya, to-nya. Nah, kenapa di spreadsheet? Karena supaya gampang ngopinya nanti di sana. Mitologi, deskripsi. Ya. From misalkan kita 0 sampai 0,35, litologinya topsoil misalnya. Deskripsinya ya kita ambil aja dari sini ya. Kalau mau diedit misalkan ya, kalau kiranya kurang sesuai, nah bisa nanti diedit belakangan.
Terus misalkan ada limestone nih setelah ini ya. Nah, kita gabungkan limestone yang ini ya, karena ciri-cirinya kalau kita lihat dari deskripsi itu masih kurang lebih sama ya. Kita ambil aja 0,35 sampai 1,10. Itu batu gamping. Ya, saya pakai limestone aja lah ya. Nah, terserah nanti mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Yang penting konsisten aja. Ya, deskripsinya kita masukin ke sini. Kemudian berapa lagi nih? 1,1 sampai 1,25. Ya, dia claystone. Deskripsinya di sini. Ya, sudah. Kemudian 1,25 sampai berapa nih? 2,7. Ya, ini batu gampingnya kurang lebih sama semua ya. Kayaknya sampai bawah juga masih sama kurang lebih deskripsinya. Jadi kita gabungkan saja. Limestone. Belakangan aja deskripsinya ya. 2,7 sampai 2,9 itu claystone. Kalau memang deskripsinya sama ya masih sama, abu-abu gelap ini ya. Kecenderungan hancur, kurang butirnya halus ya sama, masih sama. 2,9 sampai ini agak jauh nih ya. Oh, belum. 3 itu masih limestone. 3 sampai 3,45 itu loss. Core loss. 3,45 sampai 5,5 itu limestone. 5,5 sampai 9 itu core loss lagi. 5,9 sampai 6,5 ya. Salah. 5,9 sampai bawah ya, 10,75. Itu limestone lagi. 10,75 itu sampai 11 itu core loss. 11 sampai 12,7 limestone lagi. 12,7 sampai 13,4 itu core loss. 13,4 sampai 14 limestone ya. Ini contoh aja ya, nanti mau diteruskan sampai ke bawah pakai data satu lubang ya boleh aja ya, nggak apa-apa. Limestone ya. Nah, kalau core loss gimana? Ada deskripsinya nggak? Nah, core loss itu sebetulnya nggak perlu dideskripsikan ya, biarkan aja. Karena di situ kan kita anggap bahwa sampel core-nya itu hilang atau hancur gitu ya. Entah itu karena sirkulasi atau karena memang kekuatan massa batuannya yang terlalu lemah gitu ya, sehingga kita tidak bisa mendapatkan sampel core-nya. Nah, core loss ya kita tandai aja core loss gitu ya. Nah, sudah? Kalau sudah, kita kompilasi tadi, sekarang kita masuk ke log plotnya. Nah, di log plot itu ada dua tampilan ya, ada vertical log designer dan juga data untitled. Atau nanti kita bisa save lah, kita bisa rename datanya. Nah, sebetulnya dia itu kita bisa pakai template yang sudah disediakan di sini, cuma sayangnya sebetulnya template-nya agak kurang kalau menurut saya. Jadi benar-benar standar sekali sehingga nah kita susah sebenarnya. Nah, di vertikal ini juga nggak ada ya. Jadi template cuma template data saja. Bukan template. Nah, ini ada nih contohnya ya. Litologi. Kita double klik di sini. Nah, vertical desainnya cuma gini doang ya. Jadi sederhana sekali. Atau yang Enviro Geotech misalnya. Nah, ini agak lengkap ya. Cuma memang ya standar. Jadi kita kalau misalkan mau ada RQD dan lain sebagainya ya perlu kita tambahkan ya. Atau misalkan ada yang lain, misalkan kita mau tambah logo perusahaan dan lain sebagainya, itu perlu kita tambah sendiri. Itu repotnya. Oke lah, kita nggak perlu pakai ini ya, nggak perlu pakai template. Kita gunakan saja yang sudah ada. Nah ini gunakan berdasarkan hasil desain kita sendiri gitu maksudnya. Nah, pertama kita mulai dulu dari header. Nah, header ini adalah bagian atasnya. Jadi kalau
kita punya contoh ini contoh aja ya. Nah, contohnya kayak di sini ada keterangan-keterangan berupa nama perusahaannya kalau misalkan memang mau ditampilkan, atau misalkan mau nama projectnya gitu ya, boleh juga, lokasinya di mana, listing nortingnya, terus kemudian elevasi, start finish, well set, geosnya siapa, mesinnya apa, dan lain sebagainya gitu ya. Keterangan-keterangan inilah teknisnya gitu ya. Nah, kita bisa mulai dari misalnya kita mau pakai apa nih, static text gitu ya. Nah, static text ini maksudnya adalah teks yang ini ya, yang diam, nggak bergerak atau tidak bisa kita ubah-ubah isi teksnya. Nah, kita kasih nama dulu, misalkan dia apa ya? Misalkan Itera Drilling Project gitu ya. Contoh aja. Kita bisa ganti ukurannya. Misalkan ini buat ini ya, buat judul misalkan. Kita butuh yang agak besar. Nah, ini misalkan. Nah, cuma sayangnya kalau mau kita zoom agak repot. Jadi zoomnya itu cuma gini. Sekali. Nah, zoom in, zoom out. Nah, gitu doang. Ya. Jadi kurang representatif kalau menurut saya, kalau repotnya tuh di situ aja. Nah, misalkan gini ya, kita ada dari project, kita, nah dia bisa snapping ternyata kalau yang sekarang. Kalau kita mau ganti apa nih ya? Nah, sini misalkan ya, kita bikin aja kayak begitu. Terus kemudian kita bisa tambah rectangle kalau misalkan kita mau, ya dikotaki biasanya. Contohnya lah ya. Kemudian kita tambah lagi, misalkan tambah rectangle lagi. Nah, ini repotnya itu adalah kita tidak bisa snapping ke misalkan ya kotak yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Agak repotnya itu di situ. Jadi alternatifnya biasanya saya copy ini ya. Copy, di paste, terus kemudian digeser-geser sampai nah pas seperti ini. Gitulah ya kalau lebih. Nah, misalkan kita di bawahnya mau ditambah keterangan kayak misalkan apa nih? Nih, coba. Misalnya kita mau tambah keterangan static text-nya, besaran ya pakai yang biasa aja, regular. Kita mau kode misalkan ya, kode lubang bor maksudnya. Sini, terus kita mau tambah lagi satu teks lagi, misalnya listingnya, copy aja ya, copy paste aja ya, listing norting. Kemudian apalagi yang kita butuhkan, listing norting, norting. Kemudian kita butuh elevasinya ya, elevasi. Kemudian kita juga butuh apa lagi, misalkan selain elevasi apalagi ya, mau nyebut ini misalkan petugasnya lah ya, misalkan ringnya atau mesinnya. Kemudian well site geologisnya gitu ya. Well site tuh orang yang bertugas untuk di situ ya, di ringnya, kemudian mendeskripsi langsung batuannya di lapangan di situ, itu namanya well site.
bisa juga di send to back, bring to front gitu ya. Untuk alignmentnya, kalau kita mau geser teksnya masih bisa kayak gini. Nah, terus kalau begini, selanjutnya kan biasanya kita butuh titik 2 ya. Kita tambah lagi static teksnya, titik 2, apply. Nah, udah dia snapping di situ. Oke. Memang harus sedikit bersabar kalau kita mau edit-edit di sini. Nah, setelah ini kita perlu tambah yang namanya edit text. Ya. Jadi edit text ini adalah teks yang nantinya bisa kita edit. Ya, jadi bisa kita ubah-ubah sesuai dengan data yang kita punya gitu. Nah, jadi template visualnya satu, tapi kemudian datanya banyak. Nah, sehingga templatenya bisa diduplikasi, tinggal nanti isinya menyesuaikan dengan edit text yang kita punya. Ya. Kita kasih nama aja sesuai ini ya namanya. Kita butuh kode misalnya. Di sini dulu. Oh, ini default textnya ganti aja kode gitu ya. Lupa sih. Nah, kita copy paste saja. Ini jadi isting. Ini lupa sih. Kemudian ini jadi northing. Kemudian ini jadi elevasi. Nama rignya ya atau nama mesinnya. Kemudian nama well site-nya. Nah, elevasi biasanya kan kita butuh meter ya atau mdpl. Nah, kasih di sini static text, isinya mdpl. Supaya nantinya sesuai ya, atau ada satuannya di belakang. Oke, sudah. Headernya sudah. Sekarang kita ke log body ya. Jadi di log body ini kita butuh hal-hal yang mau kita tampilkan secara visual di deskripsi log sheet-nya ya. Pindah ke sini log body. Kita perlu menambahkan scale bar pertama ya. Atau double klik saja. Klik di sini. Kita pakai scale bar dengan keterangan depth atau kedalaman. Model scale barnya bisa kita ganti sebetulnya, tapi mending ini aja, depth aja. Conversion, kalau misalkan kita mau mengkonversi dari feet ke meter ya, umumnya kalau misalnya ngebor pakai aliran Amerika ya, US, biasanya mereka pakai feet ya, tapi kalau di kita biasanya pakai metric, pakai meter. Labelnya, kalau mau ditambahkan label, kalau mau dihilangkan bisa, tapi ya masa dihilangkan ya, jadi harus dipakai labelnya. Apply, fontnya kalau kebesaran bisa dikurangi, misalnya ya 12 aja lah standar, atau 10 lah misalnya gitu ya. 10, apply, kemudian decimal place kalau kita butuh decimal, kalau enggak juga enggak masalah. Angle horizontal betul, position right bar, left of bar bisa juga kalau kita butuh sebelah kiri. Kalau kita butuh sebelah kanan ya apply sebelah kanan aja. Tick marks, nah ini tandanya ya, jadi kita butuh tandanya itu per kenaikan berapa meter ya. Ada yang major tick marks, ada yang minor tick marks. Jadi kalau yang major itu yang ini 100, ini kan lebih panjang sendiri ya. Kalau yang lainnya lebih kecil. Nah, tadi karena lubang bor kita itu cuma sampai 14 meter, jadi mungkin tick marksnya 5 meter aja ya. Dengan incrementnya yang minor tick marksnya 1 meter. Jadi setiap 5 meter nanti akan ada tick mark yang besar ya, yang panjang. Kalau sudah apply ya, close, kita geser
ke tempat yang kita inginkan, misalkan sebelah sini contohnya. Nah, terus kemudian selanjutnya kita juga butuh ini ya, butuh pattern, ya, litologi. Pattern litologi, kita kasih nama aja litologi misalnya. Close sini ya. Kemudian kita juga butuh deskripsi ya. Deskripsinya bisa kita gunakan ini. Description atau interval text juga bisa, tapi description lah lebih enak. Ya. Deskripsi misalnya. Posisinya di sini, fontnya sekian. Oke, sudah. Prefix kalau misalkan mau ada prefix, kalau nggak ada juga awalan maksudnya ya. Separator, postfix, thickness prefix ya. Terus kemudian di deskripsinya kita mau tampilkan apa? Mau tampilkan topnya, base-nya, maksudnya kedalaman awal dan kedalaman akhirnya, from to-nya misalnya. Kalau kurang jelas di situ di scale bar. Atau kita bisa menambahkan yang lain-lainnya misalkan ya. Nah, ini saya tampilkan aja yang ini ya, top dan base-nya. Kalau sudah apply, kita punya ruang yang cukup lebar sebenarnya untuk deskripsi ini. Seginilah contohnya. Nah, kemudian ada yang kelupaan di bagian atas, kan kita juga perlu menjelaskan di bawah ini apa gitu ya. Nah, kita bisa menambahkan ini, menambahkan rectangle lagi misalkan. Di sini ini agak repot ya. Kan di bagian sini kan kita punya ini ya, depth atau kedalaman. Nah, kita tambahkan static text-nya di sini. Kedalaman dalam satuan meter misalnya. Apply. Nah, ini kayaknya terlalu lebar ya. Geser aja pakai arrow ya, pakai tanda panah di keyboard. Kemudian kita butuh litologi. By the way, ini ya, eh cara ngepas-ngepasnya memang agak merepotkan. Saya harus mengakui juga ini kurang praktis si logplot ini, karena dia nggak bisa snapping kayak misalnya kita edit di Corel Draw misalnya gitu ya, atau di AutoCAD nggak ada fitur snapping yang praktis. Dia agak merepotkan sedikit. Nah, misalkan ini ada ya tapi tenggelam dia. Mitologi, apply close, terus terakhir deskripsi. Ya, harus tepat banget. Yang membuat lama di pekerjaan pakai logplot itu adalah bikin desainnya ya. Kalau cuma apa, masukin data itu cepat sebetulnya. Nah, kita anggap itu aja segitu ya. Tenggelam deh. Deskripsi gitu ya. Apply, close. Ke bawahnya nanti dia tinggal mengikuti saja. Nah, kalau kita kurang geser sedikit, misalnya kita mau begini gitu ya. Ini standar sih, standar sekali ya. Maksudnya simple banget isinya.
Oke, kalau sudah ini footer mau dipakai mau tidak juga nggak masalah. Ya. Nah, kalau sudah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita harus membuat datanya ya. Create new data file. Sehingga kita punya satu lagi tab di sini, satu halaman yang judulnya data untitled. Nanti bisa kita save ya sebagai apa misalkan. Saya contohnya mau di save sebagai DH berapa tadi kita pakai? DH 25, 21, 21 ya. DH 21, DH 021. Save. Nah, kita pakai start depth-nya, start depth 0 sampai depth berapa tadi? Kita punya sampai depth 14. Listingnya kita mau diisi di sini boleh, tapi di edit text juga ada sebetulnya ya. Saya sih lebih lebih prefer yang ini karena kebutuhan kita kan untuk visual aja. Nah, kode kita isi dengan kode drill hole-nya DH021. Istingnya kita isi dengan istingnya di collar. Saya buka collarnya dulu, lupa tadi. Dua satu ini ya, isting yang ini. Nah, jadi kadang memang copy paste-nya agak ini agak susah. Ya, ya kita sama-sama tahu ini ya. Bajakan ya, crack ya. Jadi harap dimaklumi aja. Makanya jadi begini. Kemudian nortingnya, elevasinya itu di berapa? 165, depth-nya 70 ya. Oh, saya lupa tadi depth, ada depth juga harusnya. Harusnya ada depth juga ya di ininya di mana? Di dynamic text-nya. Tapi karena kita tambah lah. Kalau kurang rapih ya harap dimaklumi, nanti kita rapihkan lagi aja. Kita buat data baru lagi. Ya. Create new data file. Edit text-nya ya. Di sini DH021. Listingnya pakai yang ini. Nah, salah harus ini. Harus di sininya. Nortingnya kita pakai ini. Elevasinya 165 tadi ya. Depth-nya 70. Rig-nya misalkan Jacro 125 misalnya ya. Setnya Ujang. Depth-nya 70 ya, tapi data kita cuma sampai 14 atau kita pakai 14 aja tadi ya. 14 misalnya. Nah, litologi. Nah, kita pakai data dari yang rekap tadi ya. Yang ini. Ada top base atau from to-nya, litologinya ya. Nah, kita paste aja di sini. Nah, litologinya sebetulnya ada pilihannya. Nah, jadi kalau kita mau cari simbolnya kayak gimana gitu ya. Ini udah enak, ini berwarna ya. Ada nggak topsoil di sini misalkan? Bisa diketik ya, tapi cari aja topsoil. Nah, misalkan ya. Jadi dia nanti simbol litologinya berubah sih.
gitu. Atau kita bisa juga mengedit keywordnya ya. Jadi misalkan topsoil, kita edit keywordnya. Kita mau tambah ini sebagai baru misalkan ya, simbol baru, kita add. Nah, kasih dulu ini soil gitu ya. Kita add, enter new keyword top soil. Nah, maka kita punya satu lagi keyword top soil sini ya. Tinggal nanti diedit dan dicari ininya ya, dicari patternnya, pattern sini. Nah, kita mau yang mana patternnya? Misalkan saya ambil sembarang aja ya, misalkan pakai yang ini. Oke. Gitu. Nah, maka simbolnya seperti itu. Mau dikasih warna juga bisa. Ke pattern tadi kita pakai background warna. Kalau warna ya, tapi saya cenderung kurang suka pakai warna coklat gini misalkan. Nah, ini ya. Sudah save yes. Kemudian nah ini jangan lupa harus pakai topsoil yang ini namanya. Kemudian limestone. Ya, ada limestone ya, tapi kita mau pakai yang ini atau enggak? Ya, bisa kita pakai yang ini ya. Biarkan saja kalau limestone. Claystone dia pakai yang begini. Nah, kita kayaknya harus pakai simbol yang lain kalau claystone ya. Kita ganti patternnya jadi pattern batu lempung yang biasa kita pakai. Biasanya itu yang strip. Ya. Enggak ya? Yang ini ya. Nah, ini yang sering kita pakai. Oke. Yes. Ya, jadi hasil pilihan kita nanti disimpan gitu. Nah, sudah ya. Yang penting keywordnya sama atau nama litologinya sama, maka nanti simbolnya juga akan ikut sama. Nah, Corlos ini belum ada ya. Corlos belum ada. Kita bisa buat baru. Add lagi tadi Corlos. Nah, gimana patternnya? Kita cari saja pattern yang kosong gini ya, kosongan aja. Polos biarkan kosong. Jadi semua Corlos nanti itu ya begini, polos. Kalau sudah ke data berikutnya deskripsi ya, top base-nya sama juga diisi, kemudian litologinya juga diisi. Ya. Nah, sorry satu lagi di litologi ya, kontaknya itu pakai kontak ini aja ya, kontak tegas. Ini maksudnya kontak antar litologinya tuh gimana, tegas atau tidak tegas, kita atau transisional, kita pakai yang tegas saja. Bisa kita copy ini sebenarnya, copy, kita blok sampai ke bawah, paste. Nah, semuanya sama. Deskripsi udah ya, tinggal yang ini kita copy ke deskripsi, kita paste. Nah, sudah semuanya terisi itu. Nah, kita save, jangan lupa datanya tadi pakai data yang ini ya, DH21 misalnya. Nah, kalau sudah, yang kita lakukan adalah ini, ke tanda petir ini, compile data file. Ya. Untuk template-nya kita nggak pakai template juga sebenarnya, tapi kita sebenarnya ini ya, kalau kita lihat kita tuh nimpa ini log design yang Enviro Geotech ini di template-nya. Ya nggak masalah ya, kalau mau bikin baru ya boleh juga itu. Start depth-nya 0, end depth-nya tadi berapa? 14 ya. Kemudian scale-nya ya, units per inch atau units per centimeter. Ini maksudnya gimana? Jadi unit kita kan pakai meter ya. Jadi 1 meter itu atau 1 cm itu digambarkan dalam 8 unit atau 8 meter digambarkan dalam 1 cm gitu ya. Nah, kita butuhnya kan mungkin agak panjang ya karena cuma 14 meter. Jadi kita mungkin butuh skala berapa? Agak kecil ya. Jadi 1 cm itu mungkin mewakili, kalau kertas A4 kan panjangnya 27 ya. 27 1 cm dalam satu kertas aja bisa ya, satu aja, kita coba 1 ya. Jadi 1 cm itu mewakili 1 meter litologi. Kalau kurang kecil ya mungkin kita pasti pakai 0,75 lah misalnya ya. Kemudian use elevation ya, jangan color elevation tapi use elevation MDPL. Kemudian ini pilihan continuous atau page break. Jadi continuous itu misalnya kita punya
lognya panjang gitu ya, sampai 100 meter. Nah, kita akan buat satu halaman PDF yang berkesinambungan terus gitu ya, sepanjang 100 meter core sheet. Tapi kalau page break berarti nanti dipisahkan per halaman. Tuh. Ya. Nah, ini pilihannya kalau misalnya kita pakai page break, tentu di halaman pertama ada headernya. Nah, nanti halaman kedua dan seterusnya gimana? Ada header atau enggak? Nah, kita bisa pilih sebagai no header. Jadi nanti langsung sambung menyambung. Gitu ya. Kalau yang footer ya nggak usah pakai footer ya. Kita nggak ada footer juga sebenarnya. Itu. Nah, seperti ini aja. Tapi kayaknya nah mungkin ya barangkali kita nanti atau kita pakai 0,5 lah biar nantinya bisa nyambung ya. Kita pakai page break terus kemudian kalau sudah kita proses. Nah, ini ya, langsung muncul hasilnya seperti ini ya. Ini lebih bagus daripada versi-versi sebelumnya sih. Ya, lebih oke. Ini ya. Nah, cuma memang tick marksnya kecilan ya. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 1 2 3. Nah, kalau misalkan masih kurang ideal, nah kita coba cek lagi di sini ya. Misalnya, nah ini kayaknya masih kurang. Tapi udah bener ya, increment 1. Ya, tick marknya misalkan kita pengen jelas ya. Kalau mau jelas ya berarti kita pakai aja. Ya udah 5 udah bener ya. Nah, ini pemisalan aja. Kalau misalkan kita mau pakai ukuran yang lain boleh aja gitu ya. Kalau memang udah oke, kita munculkan lagi. Nah, kalau sudah kita bisa save dia dalam bentuk PDF ya. Nah, ini untuk applying ininya aja, untuk applying previewnya. Jadi kalau sekarang di yang ini ya, di plot-plot yang ini dia bisa preview dulu sebelum nantinya. Oh jangan, ini ketebalan 14 aja. Nah, lihat kan tadi apa? Oh, tick marksnya nggak ada, yang kecilnya nggak ada ya ternyata. Kita coba balik lagi. Label tick marksnya satu aja ya, per 1 meter. Per ini 0,2. Yuk, kita coba lagi. Nah, lebih oke lah. Oh, tapi ini salah juga ya ternyata. Oh, sorry, sorry, sorry. Salah, salah. Satuan yang salah ya, ternyata. Convert. Ya, dia kita harusnya nggak pakai convert ya. Nah, lupa saya. Tick marksnya 5, incrementnya 1. Play. Dicek lagi ya. Nah, ini udah betul incrementnya. Ini ya, dia langsung eh, page break. Terus kemudian, nah tapi dia cuma ngasih marginnya sedikit ya. Kita coba kasih margin yang agak lebar, misalkan 3. Oh enggak, itu margin yang di atas. Salah, salah. Nah, tuh ya. Nah, gitu ya kira-kira. Jadi ke halaman baru nanti nyambung lagi dengan yang atasnya. Kita coba export, save to file. Nah, ini save datanya ya. Tapi kalau kita mau export ke PDF, nah export as PDF. Cari aja di sini misalkan ya DH.
untitled jadi DH021, save. Resolusinya bisa kita ganti-ganti juga, biarkan aja default. Nah, maka kita akan punya ini ya, drilling project kita. Ini udah saya diisi kodenya, easting, northing, depth-nya sudah, ini data-datanya sudah. Nah ini ya, jadi karena deskripsinya panjang, dia kesini dulu ya, nah, dikasih garis dulu. Yang juga sama, ini kan nggak kepanjangan ya, deskripsinya banyak, kasih garis dulu ke sini dan seterusnya. Nah angka-angka ini 3,5, 3,3, 3,3, 3,3 ini adalah, sebentar saya pakainya apa ini, top dan base nya ya, tapi meskipun sebenarnya ya kita coba hilangkan dulu top dan base nya nih. Oh dia cuma memunculkan topnya aja ternyata ya. Oke lah, saya biasanya pakai top base aja sih, top base ya dua-duanya. Nah kalau salah ya nanti silahkan dicoba-coba aja ya, sambil diulik-ulik. Itu intinya dari sini ya, tujuannya adalah reporting ya. Jadi setelah selesai kita lakukan deskripsi, kita reporting dalam bentuk kolom stratigrafi ataupun kolom inilah log profile seperti ini itu. Nah itu kurang lebih ya yang dilakukan dengan log plot. Silakan di eh, cari juga referensi lain, tutorial-tutorialnya ya, termasuk yang saya contohkan tadi di lab geologi Unisba, itu juga ada, mereka bikin tutorial juga, bisa dilihat di situ. uh, dan praktis sebetulnya kalau kita sudah menyelesaikan satu desain ini, tinggal kita duplicate datanya dan kita isi dengan data yang lain. Nah, maka sebetulnya tinggal kita duplikasi aja. Yang lamanya itu sebenarnya di proses desainnya sebelum nantinya input data dan lain sebagainya gitu. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat melanjutkan kegiatan praktikum ya.